Selanjutnya adalah tausiah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Anang Rizza Mashhadi, pimpinan Pondok Modern Tazaka Batak, dan selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah Laziz Assalam fil Alamin. Kepada Bapak Kiai dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayahanda Komjen Punawirawan Dr. Haji Syafruddin yang kita muliakan bersama, yang hari ini adalah hari miladnya beliau yang ke-62. Kita doakan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan panjang usia. Al-Fatihah. Para hadirin yang kita muliakan, yang saya nggak bisa sebut satu persatu, ini ada Pak Jenderal Guntur, Pak Jenderal Awaludin, Pak Jenderal Nur Widianto, dan seterusnya. Dalam bahasa Arab itu ada beda antara usia dan umur. Secara kebahasaan keduanya dibedakan. Usia itu dalam bahasa Arab disebut dengan sinnun. Kalau umur itu bahasa Arabnya umrun. Sinnun itu digunakan biasanya untuk merujuk pada usia secara biologis. Jadi kronologi lahir sampai hari ini, berapa hari, berapa bulan, berapa tahun, itu namanya sinun, usia. Makanya orang Arab itu kalau tanya kam sinuka, berapa usiamu, itu maksudnya berarti 20 tahunkah, 40 tahunkah, 50 tahunkah, 60 tahunkah. Nah, beliau ini sekarang sinuhu 62 tahun. Kalau umur itu biasanya digunakan untuk menunjuk pada karya. Jadi umur secara produktivitas. Bisa jadi orang usianya muda tapi umurnya panjang. Kalau dia selama hidupnya punya legacy dan memiliki karya-karya yang bisa dinikmati dan dimanfaatkan orang setelahnya. Berarti meskipun usianya pendek, tapi umurnya panjang. Atau sebaliknya, ada orang yang secara sinun, secara usia panjang. Mungkin bisa 80 tahun atau 90 tahun. Tetapi kalau dilihat dari umur, karya, produktivitas, legacy yang dia tinggalkan ternyata tidak banyak. Itu artinya usianya panjang, umurnya pendek. Sehingga Rasulullah SAW dalam beberapa kesempatan mengatakan bahwa orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang panjang usia dan baik amal perbuatannya. Tapi sebaliknya, orang yang paling buruk di antara kalian adalah orang yang panjang usia, buruk perbuatannya. Nah, ini korelasi antara usia secara biologis
dengan usia secara produktivitas ini mesti harus berjalan secara seiringan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam bahasa Arab sinun itu juga digunakan untuk menunjuk pada pengertian gigi. Jadi kalau gigi kita ini bahasa Arabnya apa? Sinun. Bahasa Arab gigi dengan bahasa Arab usia itu sama. Kenapa? Ini saya bedah dari sisi kebahasaan. Kenapa? Karena salah satu tanda pertumbuhan adalah gigi. Kita ini bayi lahir nggak punya gigi, lalu kemudian tumbuh gigi, kemudian giginya lepas, kemudian tumbuh lagi, dan nanti seiring usia gigi kita akan lepas satu persatu. Kalau mau melihat kambing itu berapa usianya, dari mana? Gigi. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara usia berapa tahun? 63 tahun. Rasulullah hidup di dunia ini lamanya hanya 63 tahun. Wafat di Madinah, dimakamkan di samping Masjid Nabawi, sampai hari ini makamnya kita bisa saksikan. Tapi Rasulullah secara umur berapa tahun? 1400 lebih, Pak. Karena 1444 itu dihitung dari hijrah. Lebih dari itu, tambah lagi 11, tambah 13 lagi. Artinya 1400 lebih Rasulullah itu secara umur masih hidup. Kenapa? Hari ini 1400 tahun kemudian orang masih bisa menghafal kata, kalimat, dan statementnya Rasulullah, seolah-olah Rasulullah masih hidup. Pikiran-pikirannya masih dikaji, gagasan-gagasannya masih diikuti, bahkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, apa yang dikerjakan oleh Rasulullah, kita semua mengikuti. Apa yang kita lakukan malam ini dengan salat tarawih, ini gagasan siapa? Ini ide siapa? Ini ajaran siapa? Kita melaksanakan itu niru siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu artinya Rasulullah umurnya panjang, bahkan ila yaumil qiyamah, meskipun secara usia hanya 63 tahun. Di Indonesia kita sebut saja, tentu banyak sekali, tapi saya akan nyebut beberapa contoh. Pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan dan pendiri Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, secara usia keduanya sudah wafat, tetapi secara umur Kiai Ahmad Dahlan menghasilkan Muhammadiyah. Muhammadiyah sekarang berkembang dengan sekolahnya, dengan perguruan tingginya, dengan apalagi rumah sakitnya dan lain sebagainya, dan terus memberi manfaat bagi jutaan orang selama hampir satu abad lebih. Itu berarti Kiai Dahlan usianya pendek tetapi umurnya panjang. Karena ada manfaat, ada karya. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari usianya nggak seberapa, hanya 70 tahunan kurang lebih sekitar itu. Tetapi Nahdlatul Ulama yang ditinggalkannya, yang kemudian sekarang menjadi organisasi besar, dan kemudian dari situ orang menisbatkan dirinya, berapa puluh ribu pesantren sekarang di bawah organisasi Nahdlatul Ulama, membina masjid, musola, majelis taklim yang kebermanfaatannya terus mengalir. Itu berarti Kiai Haji Hasyim Asy'ari usianya pendek, umurnya panjang.
Itulah kenapa dalam bahasa Arab gedung ini, rumah ini disebut imarah. Imarah itu dari kata amr. Amaro. Kemudian pengurus masjid disebut apa, Bu? Ta'mir. Orang yang memakmurkan masjid, yang membuat masjidnya ramai, hidup, tumbuh, kembang, itu namanya ta'mir. Cuma kalau di bahasa Indonesia jadi takmir. Padahal bahasa Arabnya ta'mir. Ta'mir masjid, imarah gedung, umur itu satu akar kata yang sama. Apa artinya? Bahwa orang kalau mau umurnya panjang, maka dia harus membangun sebuah monumen. Gedung ini kan monumen, simbol monumen. Yang monumen itu bisa dimanfaatkan, bisa diwariskan dari generasi ke generasi, bahkan sampai ribuan tahun, dan kebermanfaatannya terus mengalir dan dia ramai, makmur. Itulah orang yang umurnya panjang. Jadi kita ini berdoa supaya usianya panjang atau umurnya panjang? Dua-duanya. Emang kalau dikasih umur 150 tahun mau? Capek juga itu. Ya. Oleh karena itu kita Allahumma tawwil umri, ya Allah, apa tadi? Perpanjanglah umurku. Sebab kalau usia itu sebetulnya udah ada jatahnya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal, teks gitu, itu nggak ada yang bisa mengakhirkan atau yang mempercepat sedikit pun. Udah jatahnya habis titik. Pakai sebab atau nggak pakai sebab, selesai. Kita ini nggak tahu ajal kita kapan. Kita ini nggak tahu usia kita berapa. Yang bisa kita lakukan sebetulnya bukan memperpanjang usia, itu wilayahnya Allah. Yang bisa kita lakukan adalah memperpanjang umur. Mudah-mudahan kita yang ada di ruangan ini semuanya berumur panjang. Amin. Pak Syaf terutama di miladnya yang ke-62 ini mudah-mudahan usianya dan apalagi umurnya, apalagi ini dengan Asfa Foundation yang nanti terus insya Allah akan berkembang dari generasi ke generasi, ini akan insya Allah membuat umur beliau dan kita semua yang ada di sini menjadi orang-orang yang diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi memang menarik kalau kita mengkaji sisi kebahasaan Al-Qur'an. Tadi ada sinun, ada umur. Coba kita lihat sekarang. Al-Quran dimulai dengan kata apa? Kalau kita buka Al-Quran, mushaf Al-Quran dimulai dengan kata apa? Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka Al-Quran, yang kita pertama kali temui ayat apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Kemudian habis itu apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur. Jadi tema yang pertama kali dibahas oleh Al-Quran adalah tema syukur. Kita buka Al-Quran, alhamdulillah kita. Syukur ini tidak ada kaitannya dengan situasi. Jadi yang sering salah kaprah itu kita memahami syukur kalau sedang ada nikmat. Bagaimana kalau sedang diuji dengan sakit, ya, diuji dengan ujian-ujian yang lain? Syukur nggak kita? Oke, ini kalau lagi senang, lagi dapat bahagia, lagi dapat nikmat, kita mengucapkan apa? Alhamdulillahirabbil alamin.
Kalau sedang ditimpa sakit kita mengucapkan apa? Seharusnya alhamdulillahirabbil alamin juga. Cuma ini ada yang terpotong memang. Sama dengan orang ucapkan assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkapnya kan begitu. Tapi kadang-kadang orang hanya menyingkat assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bahkan ada yang assalamualaikum, yang jawab salam. Apa? Kum. Disingkat. Sebetulnya ajaran Rasulullah itu lengkap. Kalau kita sedang diberi nikmat, kita sedang diberi sesuatu yang membuat kita senang, itu kita mengucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya sempurnalah semua kebaikan. Tetapi pada saat kita diuji oleh Allah dengan sesuatu yang kurang menyenangkan, kita itu diajarkan oleh Rasulullah mengucapkan alhamdulillah juga. Alhamdulillah ala kulli hal. Ala kulli hal itu apa? Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Jadi sakit alhamdulillah, sehat alhamdulillah, sedang dapat nikmat alhamdulillah, sedang dapat musibah alhamdulillah. Syukur alhamdulillah ala kulli hal. Karena dalam bahasa sofistik gitu, ini ada dalam kitab At-Tafsir Ar-Rahib. Saya sering ngutip ini, bagus banget kata-kata ini. Syekh Rajab itu dalam tafsirnya At-Tafsir Ar-Rahib. Ini tafsir yang tulis oleh Syekh Rajab, 60 jilid. Luar biasa. Quran itu ditafsirkan menjadi 60 jilid. Sepanjang apa itu? Beliau mengatakan begini, ata'ullah ata'un wa man'uhu ata'. Pemberian Allah itu kita sebut pemberian, tapi pada saat Allah sedang tidak memberi sesuatu, itu pemberian. Saya ingin kasih contoh begini. Kita punya anak kecil, kelas katakanlah kelas berapa? 5 atau 6 SD. Kira-kira kalau dia minta, atau kelas 3 SD lah, itu minta gadget yang harganya 20 juta, kita kasih enggak? Hah? Belum. Kenapa? Belum cukup umur. Nah, belum cukup umur. Ketika kita tidak memberi itu pemberian. Kenapa? Karena ketika kita tidak memberi sesuatu pada dia, kita sedang memberi dia sesuatu yang lain. Dia minta HP, kita nggak kasih HP. Iya. Kita sedang kasih dia keamanan. Kita sedang kasih dia keselamatan. Jadi kita sedang beri dia proteksi. Cuma perspektifnya anak beda. Bapak jahat. Anak itu melihatnya, saya minta sesuatu, kenapa nggak dikasih? Bapak tidak berpihak pada saya. Bapak pelit. Iya kan? Nah, kita ini seringkali terhadap Allah seperti perspektif atau persepsi anak kepada orang tua. Jadi begitu kita minta kesehatan, minta rezeki, kadang dikasih oleh Allah, kadang oleh Allah, ntar aku tunda. Kita sudah mengambil kesimpulan, Allah nggak sayang kalau gitu sama kita. Padahal tidak. Ketika kita mengharapkan sesuatu, Allah nggak kasih kita, Allah sedang mungkin saja memberi kita sesuatu yang lain dengan tidak diberinya kita sesuatu itu. Itulah kenapa kita ini harus husnudzon. Bapak Ibu sekalian, Al-Quran dimulai dari kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kalimat syukur, Alhamdulillahirabbil alamin. Saya lompat aja. Al-Quran diakhiri dengan kata apa? Kata terakhir dalam Al-Quran apa? Minal jinnati
Wan-nas. Kata terakhir dalam Al-Quran adalah manusia. An-nas, manusia. Bahkan surat terakhir adalah An-nas, manusia. Jadi Quran ini dibuka dengan kata Allah, ditutup dengan kata manusia. Apa artinya? Artinya adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan di mana diturunkan Al-Quran, kemudian hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi memang Al-Quran itu berasal dari Allah untuk kepentingan manusia seluruhnya. Ini belum bicara untuk kepentingan orang beriman, belum bicara untuk kepentingan orang bertakwa. Ini untuk kepentingan manusia seluruhnya. Bapak Ibu sekalian, coba kita lihat frasa terakhir dari Al-Quran. Ini ilmunya Prof. Sangidu, linguistik. Prof. Sangidu mohon izin. Jadi ini saya bahas dari sisi linguistik. Coba lihat dua frasa terakhir. Surat An-Nas itu kan, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, kemudian alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Coba, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Garis bawah ini. Jadi Al-Qur'an yang 30 juz itu, frasa terakhir adalah kita ini kalau bisa selamat dari godaan setan, dari golongan jin dan manusia yang mengganggu kita. Jadi kalau mau tahu apa sih kesimpulannya Al-Quran, kesimpulan Al-Quran itu agar kita selamat dari godaan. Minal jinnati wan nas. Hebat kan Al-Quran? Dari Allah, mengenalkan siapa Allah. Alhamdulillah, Alif Lam Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, terus melebar, kemudian mengecil. Endingnya adalah kita ini selamat. Nah, untuk supaya selamat dari godaan tadi, maka kita harus berpegang pada petunjuk. Apa petunjuk itu? Hidayah. Itulah kenapa, ini lagi-lagi Syekh Rajab dalam kitab tafsirnya, sebetulnya ayat yang penting di dalam Al-Fatihah itu adalah ihdinas siratal mustaqim. Dan itu ada hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini di sini ada doktor ahli hadis, mana sih? Nah, ini Dr. Zahrul nih, doktor ahli hadis. Gimana? Qasamtus shalah baini wa baina abdi, ya kan? Qasamtus shalah, as-shalah itu Al-Fatihah maksudnya. Karena di antara nama Al-Fatihah adalah as-shalah. Qasamtus shalah baini wa baina abdi. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini bagiannya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, ini ke sini, ke belakang, itu bagiannya kita. Jadi Al-Fatihah dibagi dua bagian, untukku dan untuk hambaku. Ihdinas siratal mustaqim artinya, ya Allah, berilah petunjuk ke jalan yang lurus. Tidak ada yang lebih mahal di dunia ini kecuali hidayah. Hidup ini tidak ada yang lebih mahal selain hidayah, tidak ada. Apa jadinya ilmu tanpa hidayah? Kerusakan. Apa jadinya kekuasaan tanpa hidayah? Apa jadinya kekayaan tanpa hidayah? Apa jadinya popularitas, subscriber, follower tanpa hidayah? Merusak. Tapi sebaliknya, kalau ilmu dengan hidayah itu maslahat. Kekuasaan dengan hidayah itu keberpihakan, amanah.
lahirlah kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada masyarakat. Kekayaan kalau dengan hidayah keluarnya zakat, infak, sedekah, wakaf. Subscriber, follower banyak, popularitas, dengan hidayah itu keluarnya dakwah, syiar dan nilai-nilai kebaikan. Sehingga hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, man isdada ilman walam yasdad hudan lam yasdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah hidayahnya, maka itu hanya akan membuat semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mestinya orang bertambah ilmunya, hidayahnya harus bertambah. Orang bertambah kekayaannya, hidayahnya harus bertambah. Orang bertambah popularitasnya, hidayahnya harus bertambah. Orang bertambah pangkatnya, hidayahnya harus bertambah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, coba kita simulasikan Al-Fatihah. Ini sering saya sampaikan di mana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Coba kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim semua, yang dimaksud oleh kita Bismillahirrahmanirrahim, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, persepsi kita sama nggak? Allah yang itu bukan? Atau jangan-jangan ada yang Bismillahirrahmanirrahim tapi Allahnya yang lain? Sama? Oke, sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Yang dimaksud itu bukan? Sama kan? Oke. Ar-Rahman Ar-Rahim sama? Malik Yaumiddin, penguasa hari pembalasan, sama nggak maksudnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu. Mu-nya maksud kita sama nggak? Sama. Tapi begitu ihdinas siratal mustaqim, kita berbeda. Ihdinas siratal mustaqim itu Allah membiarkan kita menginternalisasikan ayat itu sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Jadi ihdinas siratal mustaqim dibaca oleh ulama. Apa artinya? Begitu ulama, seorang alim membaca ihdinas siratal mustaqim, dia berdialog dengan Allah. Ya Allah, aku ini ulama, aku ini alim, kan? Berilah aku petunjuk hidayah agar menjadi ulama yang lurus, tidak menyimpang. Begitu ihdinas siratal mustaqim dibaca oleh pejabat, dia langsung dialog dengan Allah. Ya Allah, aku ini pejabat, berilah hidayah yang lurus, tidak menyimpang. Demikian juga dibaca oleh yang lain-lain. Disitulah kenapa Syekh Rajab mengatakan bahwa sebetulnya inti dari Al-Fatihah adalah ihdinas siratal mustaqim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah Quran kita. Jadi manifestasi Quran itu banyak sekali. Dan kalau kita lihat tadi Al-Fatihah, kita kalau buka mushaf Al-Fatihah, sebelah kanan, sebelah kirinya apa? Al-Baqarah. Mari kita baca Al-Baqarah. Alif Lam Mim, ya toh? Dzalikal kitabu la raiba fi. Kitab ini Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Coba lihat. Cirinya apa bertakwa itu? Satu, alladzina yu'minuna bil ghaib. Percaya pada yang gaib. Cuma gaibnya bukan dalam persepsi kita ya. Kalau kita gaib itu kan mistis. Gaib sama dengan alam gaib. Padahal gaib yang di sini Allah itu gaib. Kemudian malaikat juga gaib. Surga neraka gaib. Kalau kita nggak percaya ini, ya menyimpang hidup kita. Ini paling prinsip. Tapi coba habis itu wa yuqimunas shalah, berarti ibadah ya. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfikun, infak.
Jadi jangan dikira bahwa tema pertama dalam Al-Quran bicara tentang harta. Ini sebelum bicara yang lain, Quran udah bicara tentang harta. Setelah iman, setelah ibadah, bicara tentang harta. Kenapa? Karena harta ini ada kaitannya dengan sosial. Rukun Islam 5 itu yang 2 terkait dengan harta, setidaknya. Syahadah, ya oke. Sholat gampang dilakukan. Puasa, zakat, haji. Zakat jelas kaitannya dengan harta. Haji, manis tato'a ilaihi sabila. Infak tentang harta ini mesti harus dipahami dengan baik. What view harta. Jadi cara pandang kita pada harta. Harta itu apa sih? Harta itu bagaimana kita memandang harta dan bagaimana kita mempersepsikan harta untuk tadi. Makanya harta tadi dalam konteks memperpanjang umur. Bisa nggak? Bisa. Mari buktikan. Hadis yang paling populer diantaranya apa? Idza matal insan in qata'a amalu illa min thalatha. Apabila manusia mati, terputuslah segala amal perbuatannya kecuali 3 hal. 3 hal itu apa? Shadaqatin jariyah, terus ilmun yuntafa'u bihi, terus anak soleh yang mendoakan. Yang pertama kali disebut oleh Rasulullah apa dari 3 itu? Shadaqatin jariyah. Ini soal harta. Jadi sebetulnya legacy yang pertama kali kita tinggalkan pasca kematian kita adalah legacy yang terkait dengan harta. Qur'annya menyebutkan bahwa harta ada dalam tema-tema pertama Al-Quran, dan hadisnya juga menyebutkan bahwa yang pertama kali berfungsi pada saat kematian kita adalah sedekah jariyah kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ahli hadis sepakat bahwa yang disebut sedekah jariyah itu adalah wakaf, bukan sedekah biasa, karena ada sifat jariyah. Apa artinya? Kalau ada orang di pinggir jalan butuh makan, lalu saya kasih makan dia, itu namanya apa? Sedekah. Sedekah tok. Tapi kalau ada orang membebaskan tanah untuk dibangun masjid, maka itu namanya sedekah jariyah. Kenapa? Karena dia melakukannya cuma sekali, tapi repeat pahalanya berulang-ulang, terus mengalir. Padahal cuma sekali dia melakukan itu. Tapi kalau memberi makan tadi sekali selesai habis. Tapi kalau dia membebaskan ikut tanah, kemudian tanahnya kemudian digunakan masjid, sekolah, madrasah, rumah sakit dan lain sebagainya, berarti dia melakukan yang disebut dengan sedekah jariyah. Kajian tentang wakaf saya kira luas sekali. Ini Pak Buyung sudah rekaman 10 episode ya, dan sudah di-share semua itu tentang ini Pak Syaf ada Ziswaf lifestyle temanya Pak Bobi ya, dan itu sudah kita bahas dan banyak sekali yang membahas tentang wakaf ini. Saya kira tema-tema ini terbuka untuk didiskusikan dan terus dipelajari, dikembangkan oleh kita semuanya. Ada 5 atau 6 pilihan orang terkait dengan hartanya sebelum kematian. Harta itu akan diapakan? Diinfakkan, dizakatkan, diwariskan, dihibahkan, diwasiatkan, diwakafkan. 6. Kita bisa memilih 1 dari 6, atau 2 dari 6, atau 3 dari 6 pilihan tadi, atau 6-6-nya kita pilih semua, atau nggak milih sama sekali. Kalau nggak milih sekali, maka di akhir hayat kita, begitu kita meninggal, kita akan dipaksa dengan pilihan yang 1. Apa itu?
waris. Apa bedanya waris dengan wakaf? Ini Pak Uceng boleh saya ceritakan contoh? Pak Uceng ini termasuk ahli waris dari Bani Hashim di Mekah, ya. Kakek-kakeknya dulu di Mekah. Sampai hari ini Pak Uceng masih mendapatkan bagi hasil dari tanah yang sekarang dibangun hotel-hotel di depan Ka'bah itu. Sampai hari ini tiap tahun. Pak Uceng ya? Dan luar biasa loh. Ini wakaf. Berarti itu sebagian wakafnya kepada ahli, kepada keluarga. Penerima manfaatnya diantaranya selain publik adalah keluarga. Kalau waris, Pak Uceng bisa jual tanah itu. Karena ini sudah bukan waris, tapi wakaf, Pak Uceng nggak bisa menjual, tapi bisa menerima manfaat. Ya, saya punya perusahaan itu kalau saya mati berarti diwaris. Maka oleh ahli waris dijual bisa, dihibahkan lagi bisa, atau hilang juga bisa, rusak juga bisa, berkurang juga bisa. Tapi kalau saya wakafkan perusahaan ini, dan di antara penerima manfaat wakafnya adalah keturunanku dan juga sebagian disalurkan kepada publik, maka berarti anak keturunan saya tetap akan mendapatkan bagi hasil terus. Bedanya dia sudah lagi bukan pemilik harta itu, tapi dia adalah penerima manfaat harta itu. Pilih mana? Oh, coba lihat. Nah, ini kajiannya satu sesi sendiri nih. Nggak bisa sesingkat ini. Ya, contohnya adalah ini Pak beliau ini, dan itu masih banyak. Itulah di sisi lain kalau wakaf dikelola secara amanah, profesional dan akuntabel. Ini kalau nggak amanah aja kan, yang di Indonesia ada berapa Pak Uceng? Ada berapa orang yang dari tanah itu saja? Di Ajiat itu ya? 35. Udah generasi keberapa? Andai kata yang di sana itu nggak amanah mengelola wakafnya, ya kan? Itu mungkin juga anak cucunya yang keberapa udah lupa tuh, udah nggak tahu lagi kalau ternyata kakeknya leluhurnya punya tanah di sana yang kemudian diwakafkan, yang manfaatnya adalah salah satu di antaranya adalah dzurriyyah. Amanah itu penting, terutama bagi para pengelola lembaga-lembaga dan dana-dana yang bersifat publik. Wakaf termasuk diantara. Tapi juga profesional. Kalau nggak profesional, nggak menghasilkan. Kalau nggak profesional, mandek harta wakafnya. Bahkan lama-lama hilang. Dulu pernah ada wakaf di sini, mana? Habis. Karena nggak profesional. Jadi ada profesionalisme, ada amanah. Gitu. Ya. Wah, ini luar biasa. Ini jadikan contoh bagaimana wakaf-wakaf itu dikelola secara baik. Nah, mudah-mudahan Asfa ini alhamdulillah sudah ada Lazis As-Salam fil Alamin, ada juga wakaf As-Salam fil Alamin. Ini nanti dua sayap yang akan mengembangkan diantaranya peradaban bangsa ini. Bapak Ibu sekalian, sedikit tentang wakaf. Kalau kita bicara peradaban Islam, kita hampir tidak mungkin melepaskan diri dari bicara tentang wakaf di dalamnya. Mana ada peradaban Islam jejaknya yang nggak ada jejak wakafnya? Apalagi kita bicara pendidikan. Hampir tidak ada gerakan pendidikan Islam sepanjang sejarah yang terpisah dari gerakan wakaf. Saya ingin sebut contoh misalnya, Al-Azhar. Al-Azhar itu gerakan pendidikan atau gerakan wakaf? Dua-duanya. Dia gerakan pendidikan dari masjid-masjid, surau-surau, ruak-ruak, berkembang sampai sekarang sudah 1000 tahun lebih, berkembang menjadi perguruan tinggi, menghasilkan ulama-ulama yang luar biasa. Al-Azhar sebagai gerakan pendidikan. Tapi ingat, pada saat yang sama Al-Azhar punya wajah lain. Al-Azhar adalah gerakan wakaf. Di Indonesia ada Gontor misalnya. Itu gerakan pendidikan, gerakan wakaf.
Ormas-ormas Muhammadiyah, NU itu nggak mungkin. Kita nggak mungkin bicara Muhammadiyah tanpa bicara wakaf di dalamnya. Kita nggak mungkin bicara NU tanpa bicara wakaf di dalamnya. Nah, produk unggulan wakaf dan zakat itu apa? Produk unggulan wakaf dan zakat. Produk unggulan zakat dan wakaf itu mungkin pakai ini aja kali. Ya. Salah satu produk unggulan wakaf dan zakat ya adalah manusia. Saya adalah salah satu contoh produk wakaf, produk zakat. Kenapa? Karena ketika di Al-Azhar saya gratis, makan gratis, asrama gratis, sekolah gratis, buku gratis, tiketnya gratis. Dan sampai sekarang saya nggak tahu yang membayarin saya siapa. Dan 500.000 mahasiswa Al-Azhar itu tidak ada yang tahu sekolahnya gratis itu siapa yang bayar. Siapa yang bayarin? Zakat dan wakaf. Kalau mau jujur, di sini ada Profesor Dr. Quraish Shihab, S1, S2, S3-nya di Al-Azhar. Beliau adalah salah satu produk wakaf. Jadi luar biasa. Produk wakaf itu adalah bentuknya manusia. Itulah kenapa ini salah satu hikmahnya zakat lewat amil. Zakat lewat amil itu sebetulnya karena memutus kontak antara muzaki dengan mustahik. Contohnya saya dapat zakat waktu sekolah, tapi saya nggak pernah tahu ini dari siapa. Sehingga doanya umum. Kalau kita mendoakan para orang kaya seluruhnya yang telah berinfak dan berzakat. Jadi kenapa ada amil zakat? Itu supaya memutus kontak antara muzaki dengan mustahik. Kenapa? Karena zakat itu adalah haknya mustahik yang harus diberikan, bukan hartanya muzaki. Harta Allah yang dititipkan pada muzaki yang sebetulnya adalah haknya mustahik. Itulah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Mudah-mudahan yang singkat ini memberikan makna, dan sekali lagi kita doakan Pak Syafruddin di usianya yang ke-62 ini dihadiri sekian banyak kolega, teman, sahabat, keluarga, murid-murid beliau dan lain sebagainya ini. Mudah-mudahan beliau senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kiai Haji Anang Mirza Masyhadi atas tausiah yang telah diberikan. Selanjutnya, sebelum kita mendengarkan sambutan dari Bapak Syafruddin, kita ingin mendengarkan terlebih dahulu sambutan atau ucapan yang akan disampaikan oleh beberapa perwakilan. Pertama kami mohon berkenan Bapak Kiai Haji Amir Syah Tambunan selaku Sekjen MUI memberikan ucapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan, dirahmati Allah, wabil khusus sahib kami, teman sejawat Komjen Bapak Syafruddin. Ini beliau ini selain teman satu angkatan Lemhanas, juga teman bercurhat, ya, berkasih sayang dalam bagaimana membangun bangsa dan negara. Yaitu saya diamanahkan beliau sebagai salah seorang dewan pengawas anak buahnya Pak Anang di Lasfil Alamin. Alhamdulillah juga di akhir 2022 kemarin kami umroh bersama-sama dengan Kiai Zul,
dengan Pak Sangidu, dengan Pak Anang, Pak Nizar, dan seterusnya bersama keluarga. Sekaligus mendoakan ibunda tercinta yang sudah mendahului kita semua. Mudah-mudahan doa kita semua di bulan Ramadan, beliau ditempatkan di sisinya ibunda yang melahirkan, membesarkan beliau, sehingga bisa menjadi komjen orang nomor 2 di Kepolisian Republik Indonesia. Bapak Ibu sekalian, sebutan singkat ini kami atas nama Majelis Ulama Indonesia menyampaikan selamat milad ke-62. Sayang tadi nggak dijelaskan makna milad itu apa. Mudah-mudahan bisa menggabung antara umur dan usia. Artinya milad itu tidak sekedar memperingati hari ulang tahun, tapi memperingatkan kita semua bahwa kita semua berkhidmat. Beliau berkhidmat untuk umat dan bangsa karena beliau juga sebagai wakil ketua umum Dewan Masjid Indonesia yang sekjennya Pak Imam Daruqutni, betul ya? Masih sekjen ya? Oh, masih. Siapa tahu sudah diganti gitu. Bapak Ibu sekalian, sebagai tahniah ini tentu kita berdoa bersama-sama semoga baik usia maupun umur beliau seperti yang dijelaskan Pak Anang ini menjadi amal jariah, amal soleh beliau yang tentu ini sebagai bekal yang kita tentu persiapkan karena dunia ini kata Allah kita harus berpacu sebagaimana diingatkan Allah wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasyada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Kejar oleh kamu kebahagiaan di dunia tapi jangan di akhirat tapi jangan lupa dunia. Pertanyaannya kok Allah minta di sini akhirat yang dikejar? Sebab logika sederhana kalau kita kejar akhirat pasti dunia nggak lupa. Tapi kalau kita semata-mata ngejar dunia, akhirat akan lupa. Karena itu tepat doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi karena kita bahagia di dunia sebagai jembatan untuk akhirat, dengan kata lain mengejar kebahagiaan di dunia ini harus kita mulai orientasi akhirat. Terima kasih, sekali lagi selamat Pak Saprudin. Semoga sehat walafiat, panjang umur, bisa berkhidmat untuk umat dan bangsa melalui Asfa Foundation. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai atas ucapan yang berikan. Selanjutnya kami mohon berkenan Ketua Forum Pesantren Alumni Gontor se-Indonesia, pengasuh Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taniwang dari Nusa Tenggara Barat. Kami mohon berkenan Bapak Dr. Kiai Haji Zulkifli Muhadi dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Bapak-bapak dan ibu-ibu, istimewa sekali Bapak Saprudin yang hari ini hari milad ke-62. Milad artinya hari dilahirkan. Dalam sebuah ungkapan dikatakan waladat ka ummuka ya ibna adam baqiyan wan nasu haulaka dhahikan masrura wahrif ala amalin takunu bihi mutabassiman wan nasu buka. Engkau dilahirkan wahai anak Adam dengan menangis. Ketika ibumu melahirkanmu, kau menangis.
manusia yang menyambutmu gembira, bersukaria. Maka wahai anak cucu Adam, hiduplah bermanfaat, agar ketika engkau hembuskan nafasmu yang terakhir, kau tersenyum. Sementara orang yang menyaksikanmu menangis. Itulah umur panjang ya anak. Itulah milad hari ini kita hadir di sini. Kita tidak mungkin akan hadir kalau yang milad itu bukan orang baik. Betul ya Pak Kiai? Gak akan datang kita. Saya ini datang dari Sumbawa Pak. Saya naik pesawat 2 kali. Sumbawa transit dulu di Lombok. Nyebrang. Lombok baru naik pesawat lagi ke Jakarta. Kenapa? Karena WhatsApp. Orang baik. Insya Allah kita doakan usianya panjang tapi sehat. Saya pernah lihat orang, saya habis berdoa nih, ya Allah mudah-mudahan panjangkan umurku, usiaku waktu itu. Terus saya pas di rumah sakit, ada orang bawa ibunya itu pakai tangan turun dari mobil pas rumah sakit. Saya tanya, berapa usia ibumu? 90. Wah nggak jadi saya doa itu. Nggak jadi. Nggak enak rupanya itu. Jadi yang kita doa itu apa? Panjang umur seperti yang dimaksud Ki Anang, tapi sehat gitu, dan sehat. Sehat. Yang penting sehat itu. Dengan gaya satu itu kayak gitu. Dan hidup ini tergantung dari nilai kita, jasa kita. Kalau kita hanya berjasa untuk 1 orang, ya 1 nilai kita. Kalau kita berjasa untuk 1000 orang, 1000 nilai kita. Kalau kita berjasa untuk 1 juta orang, 1 juta nilai kita. Kalau hidup kita ini hanya untuk apa yang masuk ke dalam mulut, maka nilai kita sama yang keluar dari apa nilainya? Karena itu ada ungkapan yang mengatakan An-nas wahidun minhum alfun minhum wa wahid ka alf in amrun alf. Manusia mungkin dia sendiri, tapi nilainya melebihi jutaan orang. Ada mungkin sekelompok orang, 1000 mungkin 1.000.000 orang, tapi nilainya 1, hanya sama dengan 1 orang. Jadi ya marilah kita hidup ini kita isi, kita upayakan supaya kalau suatu hari kita undang orang untuk hadir milad kita, orang mau datang. Dan sampai kita milad, kita undang orang datang. Jangan begitu ya. Terima kasih, selamat Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak Kiai Haji Zulkifli atas ucapan yang telah diberikan. Selanjutnya, ada lagi Pak. Selanjutnya adalah kami mohon berkenan Guru Besar Universitas Gadjah Mada, Bapak Profesor Dr. Sangidu, untuk berkenan memberikan ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz Konjen Dr. Syafruddin Kambo yang saya hormati, dan juga para kiai-kiai yang ada di ruangan ini. Saya itu apa yang harus saya katakan tuh tidak tahu, karena di kandang para kiai masalahnya ini. Jadi sangat sulit sekali, semuanya
berargumen pakai bahasa Arab begitu. Nah, ini sangat luar biasa. Tuh. Kalau saya sama Pak Sekjen MUI sudah bisa bercanda selama di Mekah itu bisa bercanda. Nah, saya hanya satu hal untuk mengucapkan kepada beliau, Bapak Dr. Safruddin. Hanya satu kata saja merupakan kesimpulan itu sebetulnya. Barokallahu laka fi sinnihi wa umrihi. Allah memberikan barokah kepada beliau baik dalam usianya maupun umurnya. Tuh dua-duanya. Dan kalau terutama tadi sudah dijelaskan oleh mahasiswa UGM ini kan masih mahasiswa ini ya, tadi kan presentasi gitu ya, iya tentang umur gitu ya. Oke. Saya ini bilang ke beliau karena doktornya di Mesir itu mumtaz gitu, mumtaz ma'asaraf al-ula, jadi summa cum laude, bacanya bukan cum laude tapi cum laude, kan ini bahasa Latin. Yang cum laude itu kungkum neng laut ini cum laude gitu, jadi ini cum laude itu. Maka di UGM kalau bisa juga cum laude begitu. Saya akan berusaha membackup gitu loh, begitu. Tapi tidak boleh lebih dari 4 tahun. Gitu. Lah ini. Tapi kalau lebih 4 tahun, apalagi nanti beliau juga hadir. Waduh, kalau lebih 4 tahun nanti bagaimana ini gitu. Makanya saya sering mengontak ini sampai mana begitu. Ini menekan ini. Jadi begitulah. Insya Allah tadi kalau Allah memberikan barokah kepada beliau baik di dalam usianya maupun umurnya, insya Allah orang yang sudah meninggal itu dapat menghidupi orang yang masih hidup. Itu kalau umurnya panjang. Begitu. Maka umur tadi seperti yang telah dipresentasikan oleh mahasiswa tadi itu bagus sekali begitu. Karena kata-kata sinun itu, kata-kata sinun pernah saya berkelakar dengan orang Mesir. Itu ini mau makan apa? Sate kambing gitu. Dia bilang Visigori sini atau Kibari sini gitu. Jadi oke, cempe atau kambing. Kalau Sigorus sini itu kan cempe, masih umurnya muda, tapi kalau Kibarus ini kan sudah poel gitu ya. Jadi kalau Mas ini Sigorus ini itu gitu loh. Jadi masih muda begitu. Nah itu. Ya saya kira itu saja. Mudah-mudahan beliau ini baik dalam usianya maupun umurnya selalu diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas ucapan yang tadi disampaikan oleh Bapak Profesor Hidu. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, marilah bersama kita menyimak yang disampaikan oleh ayahanda kita Bapak Jenderal Haji Safruddin. Kami persilakan. Saya berdiri nggak dulu saya. Belum profesor. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Silaturahim malam ke-22. Saya hitung ini 50% lebih ini ulama di sini. Jadi itu Pak Lukman. Kalau udah pensiun kumpulnya sama ulama.
Ustadz Kiai ulama di sini. Kemudian ada jenderal senior banyak, lebih 10. Ada 2 sekretaris jenderal. Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, ulama lagi. Sekretaris Jenderal Dewan Masjid Indonesia, dua-duanya Muhammadiyah. Tapi ilmu ada di dalam, di belakang. Ada Pak, Sekjen FKPM. Oh ada. Ibu Maria N. Toko N, bekas ketua Muslimat ya, Fatayat NU, jadi nggak kalah itu dalam kumpulan Muhammadiyah. Ibu-ibu, Ibu Fat, Bu Ois, Dr. Maria, dan ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Tadi Kiai Jul datang jauh dari Taliwang ya, sini dalam rangka menghadiri milad saya malam ini. Terima kasih. Yang paling jauh Kiai Jul dari Pacitari, Gus Lutman, susah payah jauh naik kendaraan ya, sini. Jadi saya mengucapkan terima kasih atas perjuangannya sampai ke sini ya, Gus Lutman. 1 malam perjalanan. Jadi ya itu yang disampaikan tadi oleh Kiai Jul, bahwa alhamdulillah ya, setelah kita mengarungi perjalanan hidup yang begitu panjang ya, baik itu kehidupan kita, saya ini alumni polisi, jenderal polisi, dan terakhir saya diberikan kesempatan jadi menteri. Tapi saya selalu berpesan kepada anak-anak saya dan cucu saya berharap saya mau dikenang di kemudian hari bukan karena bapaknya, kakeknya seorang jenderal atau kakeknya mantan menteri, tapi kakeknya bermanfaat untuk umat. Oleh karena itu, 5 tahun sebelum saya mengakhiri tugas, saya mempersiapkan mendirikan 2 foundation, yaitu Indonesia Mengaji dan Asfa Foundation. Indonesia Mengaji, kita akan mengentaskan buta huruf aksara mengaji, yang jumlah buta aksara mengaji baca Al-Quran, Ibu Dr. Maria, itu 65% umat Islam tidak bisa mengaji, tidak bisa membaca Al-Quran. Kita akan riset habis Lebaran ini, Ustadz Febri, kita akan riset. Mudah-mudahan sudah berkurang. Kita berharap yang bisa membaca Al-Quran lebih 50%. Asfa Foundation ini punya lembaga riset, Prof. Sagid, ketuanya itu Ustaz Febri sama Raffi berdua mengelola lembaga riset. Yang kedua, kita mendirikan Asfa Foundation. Asfa Foundation ini adalah berkhidmat untuk zakat, wakaf, dan donation. Karena kenapa donation? Kemana-mana kita berkunjung di berbagai foundation di luar negeri, berubah. Tadinya Islamic Center, sekarang berubah menjadi Islamic Foundation. Saya tanya itu dia di Geneva, ini dulu Islamic Center, atau di London, ini dulu Islamic Center, kenapa jadi Islamic Foundation? Dia bilang kalau Islamic Foundation duitnya banyak, karena orang berwakaf banyak, orang yang berikan donasi banyak. Tapi kalau Islamic Center, sentralnya dakwah, kurang pemasukannya. Nah, makanya kita mendirikan Islamic Foundation, bukan Islamic Center. Karena Islamic Center banyak contohnya, Pak Sekjen MUI itu
Bupati-bupati banyak di penjara gara-gara bangun Islamic Center. Ya Pak Imam ya? Berapa itu di penjara? Ada bupati, ada gubernur di penjara. Gara-gara membangun Islamic Center. Nah, jadi kita dirikan Islamic Foundation. Alhamdulillah, Aspo Foundation sudah memberikan beasiswa 650 orang sampai hari ini. Kita laporan sekaligus ke Pak Sekjen MUI. Ya. Nama Kiai Jil. Oh, ya. Kalau beliau tahu semua datanya karena sudah lapor. Ya. Kemudian penyaluran untuk fakir miskin sudah berapa? 30.000. Sampai kemarin terakhir di Tasaka kita sama-sama Bang Tarmiji ke sana menyalurkan. Jadi sudah mulai kelihatan ya, supaya kita berdoa untuk Aspo Foundation semakin dipercaya oleh masyarakat dan kita bekerja sama dengan pemerintah dan bahkan banyak yang menyatakan, terutama Menteri Agama, bahwa Aspo Foundation ini adalah yayasan plat merah karena banyak bekerja untuk membackup pemerintah ya. Jadi ya harus begitu, jangan berseberangan dengan pemerintah. Jadi 70% kita dedikasikan untuk bersama-sama dengan pemerintah. Ini Kiai Tarmiji ada di sini yang selalu bersama-sama kita. Baik. Terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih atas dukungan dan doa untuk Aspo Foundation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah pembacaan doa. Kami mohon berkenan Gus Lukman Hakim selaku Sekjen Forum Komunikasi Pesantren Muadalah dan pengasuh Pondok Pesantren Termas Pacitan. Kami mohon berkenan untuk membacakan doa. Profesor, duduk Profesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum doa sedikit saja saya ingin memperkuat Kiai Anang bahwa tadi menyampaikan tentang surah Al-Fatihah yang luar biasa. Kalau kita urut ke atas, Allah menurunkan kitab suci itu jumlahnya 104. Nanti kita tarik ke surah Al-Fatihah. 104 itu terdiri dari 10 lembaran atau sahifah dari Allah diturunkan ke Nabi Adam. Kemudian yang 50 ke Nabi Sif alaihissalam. Kemudian yang 30 ke Nuh Nabi Idris alaihissalam. Kemudian 10 lembar Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Injil, Taurat, Zabur, Al-Quranul Karim. Nah, tentu dari 104 itu semua kandungannya ada di surah Al-Fatihah. Penajamannya di Ihdinas Shiratal Mustaqim. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allah menyandarkan dirinya Asmaul Husna 2, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Oleh karena itu, mari kita membaca surah Al-Fatihah khusus untuk kita semua, lebih khusus lagi kepada Bapak Syafuddin yang malam hari ini milad ke-62, mudah-mudahan umur berkah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbighfirli warhamni. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Qur'anil 'azim wa ma fihi min asma'ikal 'azimah wa bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyika nabiyyur rahmah. Ya sayyidana ya Rasulullah,
Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Tawassalna bika ila rabbika ayyaqdiyallahu hajatina khasatan hajati hadal majlis wal mahussu khasatan hajati Milat Pak Syafruddin. Allahumma rabbana wa ilahana ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ij'alna waj'al awladana wa ahlana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna birahmatika ya arhamar rahimin. Aghithna aghithna aghithna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar. Fasallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Istaqimus siratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Gus Lukman Hakim yang telah memimpin pembacaan doa pada malam hari ini. Mudah-mudahan doa-doa yang kita panjatkan dari awal mulai acara ini hingga sekarang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, sebagai rasa ungkapan syukur kita atas hari lahirnya Bapak Jenderal Haji Syafruddin, kami mohon Bapak berkenan untuk memotong tumpeng setelah ini, dan sebentar lagi kita akan mempersiapkan terlebih dahulu. Potongan tumpeng pada malam hari ini akan diserahkan kepada Mas Adil dan Pak Rafil. Kami mohon berkenan juga mendampingi Bapak untuk ke depan. Iya kan, sama emang ngopinya nih. Halo, aduh. Selalu sekretariat itu nggak hafal jalan. Bapak ya, emang ini aman. Sekarang? Hah? Ini sekretaris Asma Foundation. Oh, Umur saya 70 tahun. Mana nggak kelihatan? Lama nggak kelihatan. baik. Alhamdulillah telah berakhir acara kita pada malam hari ini. Kami selaku pembawa acara memohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam membawakan acara pada malam hari ini. Sekali lagi mewakili tim petugas menyampaikan selamat ulang tahun kepada Bapak Jenderal Haji Syafruddin
Bapak dan Ibu sekalian juga kami persilahkan untuk setelah ini menyantap hidangan yang tersedia.